mulai. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat datang di SMP 4 Karanganyar. Perkenalkan, nama saya Sukandar. Biasa saya diberi tanggung jawab oleh sekolah mengajar prakarya dan juga mata pelajaran IPS. Kalau prakarya biasanya mengajar kelas 7, 8, 9. Kalau IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu dan berada dalam lindungan dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ini masa kebiasaan baru di masa pandemi. Tadi Bapak habis pegang handle pintu, maka gunakan hand sanitizer untuk mencegah terjadinya penularan COVID. Itu tata tertib baru. Baiklah, pada kali ini Bapak diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang tata krama dan budi pekerti. Ya. Mari kita lihat. Ya. Baiklah, bagaimana? Apa itu tata krama dan budi pekerti? Ya. Di sini ada beberapa gambar sebagai contoh bagaimana kalau lingkungan sekolah berperilaku seperti ini, di mana seperti di lingkungan rimba, ya, yang kuat yang berkuasa, ya. Bullying, ya. Kemudian membedakan gender, ya. Atau berperilaku yang tidak mencerminkan bahwa kita sebagai peserta didik. Jadi kita lanjutkan. Nah, apa itu tata krama? Tata krama, tata berarti adat, aturan, kaidah, norma, ya. Dan krama itu sopan, santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Jadi tata krama itu adat, sopan, santun, yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Ya, tujuannya untuk saling menghargai, menghormati, sehingga pergaulan menjadi menyenangkan. Ini dasar-dasar daripada tata krama, yaitu pertama sopan santun, memberi perhatian kepada orang lain, menepati waktu dan janji, memiliki rasa toleransi, ya, dapat menguasai diri, berusaha untuk memahami orang lain, ya, sehingga kehidupan di dalam keluarga, di dalam lingkungan sekolah menyenangkan, saling menghormati, saling menghargai. Nah, ini manfaat dari dalam tata krama dalam kehidupan manusia, membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi, kemudahan hubungan baik dengan orang lain, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi, yakin pada diri, dapat memelihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi suasana nyaman, menyenangkan, tidak saling mengancam. Ini tata krama yang perlu dibicarakan dalam kehidupan kita, karena kita itu makhluk sosial, ya, makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri. Pertama, tata krama berbicara, kemudian tata krama berpakaian, tata krama makan dan minum, ya. Ya, ini tata krama berbicara. Usahakan berbicara seperlunya, ya. Tidak memonopoli pembicaraan. Kita sedang berbicara dalam kelompok, dalam grup, kemudian kita berbicara terus, ya. Jangan mengatakan kata-kata yang dapat menyinggung. Jadi sebelum kita menyampaikan, usahakan kita berpikir dulu apakah membuat mereka tersinggung dan lain sebagainya. Apalagi sengaja menyindir, berlagak sombong, merendahkan orang lain, ya, dan seterusnya. Itu, ya. Tidak bicara ketus, ya. Usahakan kita selalu senang, cerah, senyum, ya. Kemudian tindakan, jangan sampai karena sudah akrab, kemudian pada lingkungan yang lain kalian memegang kepala teman, ya. Sebab seakrab-akrabnya, tapi kalau masuk pada lingkungan yang baru, orang atau teman kita punya rasa harga diri.
Nah, bagaimana sikap kita, siswa-siswa pada guru, karyawan, tamu sekolah, dan lain sebagainya kalau berada di lingkungan sekolah? Ya. Pertama, wajib menghormati semua guru dan karyawan atau apapun yang ada di lingkungan sekolah, hormati. Ya. Apalagi manusia, gitu ya. Tumbuhan dan hewan pun kalau berada di lingkungan wajib hukumnya ya bagi kita untuk memperlakukan sebaik-baiknya. Kemudian pada saat berpapasan dengan guru wajib memberikan salam. Jangankan dengan guru, dengan teman pun kalau berpapasan, apalagi dengan teman sebagai kakak kelas. Kenapa? Kita rasa menghormati, supaya kita saling menyegani, supaya hidup nyaman di lingkungan sekolah. Ya. Kemudian itu dari tadi ada yang masuk ke lingkungan sekolah, orang yang tidak dikenal, tanya dengan sopan kemana tujuannya, ya, mau apa. Ada baiknya kita mengantarkan ke tempat tujuan. Ya. Nih seragam rapi, cermin pribadi. Ya. Jadi gunakan seragam sesuai dengan hari-hari yang ditentukan oleh sekolah. Pada saat nanti kita kegiatan belajar sudah normal, ya. Berpakaian bagaimana semestinya, ya. Tidak berlebihan. Ini lingkungan pendidikan. Ya, seragam sekolah ada mencerminkan diri Anda, menampilkan citra alma mater, ya, citra sekolah. Nah ini berpakaian di sekolah, ya. Pakailah seragam seperti tadi yang diwajibkan oleh sekolah setiap hari. Baju biru putih kapan, baju batik kapan, baju olahraga kapan. Ya, itu sudah ada jadwalnya, gitu ya. Dan bagaimana kalau datang ke sekolah dengan tujuan mengikuti ekstrakurikuler atau bermain atau bertamu, tapi di sekolah masih banyak ada guru, ada kegiatan, tidak ada pun pakaian yang sopan, apalagi kalau untuk bertamu, ya. Gitu. Kemudian bila menggunakan jaket, pintu gerbang dibuka untuk apa? Untuk supaya kita dikenali siapa diri kita. Jangan ditutup oleh jaket. Etika berdandan di sekolah untuk ini pada umumnya siswi, ya, tidak menggunakan bedak yang berlebihan, tidak menggunakan pemerah bibir, ya, tidak menggunakan cat kuku. Nah, bagi yang berhijab, gunakan hijab yang ya sesuai dengan aturan sekolah tadi, ya. Bagi yang tidak menggunakan hijab, rambut disisir rapi, kalau panjang diikat, ya. Baju masuk ke dalam celana atau rok supaya rapi, elegan, kita bertampilan elegan, ya. Tidak menggunakan perhiasan baik emas ataupun bukan emas yang berlebihan, sederhana saja, ya. Nah, ini contoh seragam sekolah, ya. Yang berhijab, yang tidak berhijab, dasi, ya, pakai beg, kenal sekolah. Ya. Ini memasuki ruang kantor atau ruang kelas pada saat sedang ada kegiatan. Pertama itu ketuk pintu, ya, minta izin sebelum masuk. Kalau diizinkan boleh masuk. Ucapkan salam pada yang ada di dalam. Ya. Kemudian masuk ruangan dengan sopan, tidak berlari-larian, tidak membuat berisik, menjadi gaduh dalam ruangan yang tadinya nyaman. Begitu juga meninggalkan ruang, ucapkan salam kembali. Ya. Nah ini cara bertamu. Bila kalian ada maksud tujuan bertamu ke guru atau ke ya orang yang lebih tua, yang dituakan. Sebaiknya kalian membuat janji dulu, bukan pada waktu mereka istirahat, pulang sekolah dan sebagainya. Pada saat sampai di depan rumah, usahakan mengetuk pintu, ya maksimalnya 3 kali, berhenti tunggu 3 kali, lagi ucapkan salam, ya. Bicara ya sopan, pakaian sopan, bersih, rapi, ya. Nah, ini tidak di lingkungan sekolah kalian ingin ke kamar mandi, ya. Nah ini ada tata kramanya juga, ada tertibnya kamar mandi. Kadang-kadang saling antar, ribut antara yang di dalam dan yang di luar, ya, entah membicarakan apa. Ini sebaiknya jangan bersuara gaduh, ya. Gunakan air secukupnya,
masuk ke kamar mandi, ya, alas kaki usahakan bersih, keluar juga begitu, ya, tidak meninggalkan air keran yang masih terbuka, ya, tutup keran, matikan lampu, meninggalkan bersih kamar mandi, kemudian tidak membuang zat kimia atau apapun yang dibuang ke dalam kloset yang membuat musibah nantinya, ya. Selanjutnya, ya, ini etika makan, ya. Seandainya nanti buka, ya, biasakan antri, tidak saling dorong, tidak takut masuk, jangan takut keburu bel masuk, sopan pada penjual, ya, bayar sesuai ketentuan dan lain sebagainya, ya. Makan tempat yang telah disediakan, kemudian yang tadinya bersihkan kembali, bukan mereka yang melayani, tapi karena kita ini sebagai pelajar dari lingkungan pendidikan, usahakan cerminkan bahwa diri kita itu punya tata krama, ya. Ini etika makan dan minum. Usahakan ketika makan jangan berbicara, ya. Waktu mengunyah tertib, mulut dalam keadaan tutup, ya. Sendok dan garpu tidak berisi. Gunakan sendok garpu yang bersih untuk mengambil makanan dari tempatnya, ya. Jangan makan makanan yang berlebihan atau tidak habis dimakan. Tertib, ya. Bahkan disunahkan oleh Rasulullah bahwa makanlah makanan yang lebih dekat dulu dengan kalian, ya. Begitu. Ketika masuk di musola, ini di zaman pandemi, kita akan sholat di musola sekolah. Di masa pandemi itu wajib kita membawa alat sholat sendiri, ya. Nah, kalau sudah normal kembali, ya berbeda pula. Ketika kita menggunakan alat apapun yang ada di tempat itu, maka harus kembali rapih, bukan hanya di musola saja, ya, bahkan di perpustakaan dan lain sebagainya, dikembalikan ke tempat semula, ya. Ini pada saat pulang atau pada saat datang ke sekolah, ya, etika berjalan bersama, ya, terutama di jalan umum, ya. Usahakan jalur di sebelah kiri, kemudian tidak lebih dari 3 orang, jangan bergerombol, padahal ini masa pandemi, jaga jarak. Kemudian ketika saat berjalan berpapasan dengan masyarakat, saling menyapa, ya, untuk memperlihatkan bahwa kita itu punya sopan, gitu, ya. Tidak mengambil barang yang ada di lingkungan ketika kita jalan, merusak tanaman, membuang sampah sembarangan. Ini sebagai siswa pada saat kalian nanti kegiatan belajar mengajar, datang tepat waktu, bukan on time itu bukan datang tepat waktu, ya. Tapi sebagai pelajar datanglah 15 menit sebelum jam masuk. Gunanya untuk apa? Untuk mempersiapkan diri kita, mengenal lingkungan, kapan ini, ya. Jadi kita siap untuk menerima pelajar. Kecuali yang piket bersihan datang ditambah, ya, dikurangi 15 menit dari mereka, ya, atau 30 menit dari mereka. Untuk apa? Ya, untuk menjaga kebersihan, gitu, ya. Nah, di dalam kelas, ya, jujur, ya, tidak mencontek, ya, sopan, ya, berperilakulah baik seperti yang tadi terangkan, ya. Tata krama itu wajib dijunjung tinggi, gitu, ya. Kemudian mengikuti upacara bendera pada setiap hari Senin biasanya. Jadi datang harus lebih pagi. Karena apa? Harus upacara dan harus piket bagi yang piket, ya. Mengikuti setiap kegiatan sekolah, ya. Ini tata tertib pada saat BDR karena musim pandemi seperti ini diberlakukan BDR atau belajar dari rumah, ya. Kita berkomunikasi menggunakan gadget atau handphone, ya. Kapan mengumpulkan tugas, pakai apa mengumpulkan tugasnya, apakah melalui jaringan pribadi guru, apakah ke sekolah, ya. Taati aturan, ya. Bila siswa sakit tidak bisa melaksanakan BDR, walaupun belajar di rumah tapi kalian sakit, ya harus lapor, gitu, ya. Sehingga tidak bertanya-tanya, ini kenapa tidak mengumpulkan tugas baik daring maupun luring.
maka harus laporan ke wali kelas atau BK atau yang berkepentingan bahwa sakit. Nah ini tata tertib menyerahkan hasil pekerjaan tugas ke sekolah. Nanti kalau hari Sabtu